untuk melihat yang namanya transendensi Allah yang super susah dimengerti oleh manusia. Kalau Allah itu transenden, mengapa transenden? Karena memang dia transenden, dia ilahi. Roh Kudus itu yang membantu kita untuk mengerti misteri Allah Tritunggal itu. Satu misteri Allah yang tetap diperbincangkan, didiskusikan, dan tetap menjadi misteri. Orang berjuang untuk menyederhanakan menggunakan pikiran manusia, tetapi tetap Trinitas itu misteri ilahi yang kita hanya bisa pada akhirnya mengimani itu. Sebagai orang Katolik kita tahu dan sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah penjelmaan Allah yang datang diutus oleh Allah sendiri, yang tinggal beserta kita. Dialah Immanuel, dan melalui Yesus Dia mengajarkan kepada kita semua tentang kerajaan surga dengan berbagai tanda dan mujizat, sehingga pada akhirnya kita percaya kepada Allah. Yesus menunjukkan bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia, sehingga relasi yang intim antara Yesus dan Bapa itu selalu ditampilkan. Yesus sesungguhnya adalah kasih Bapa yang nyata di dalam dunia. Karena itu segala sesuatu yang dikatakan, yang dikerjakan oleh Yesus merupakan kehendak dari Bapanya sendiri. Maka di dalam Injil Yesus selalu mengatakan, "Aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu." Inilah kesatuan ilahi yang di dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 7 ditulis demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Melalui Yesus kita sampai kepada Bapa, dan di dalam Yesus apapun yang kita minta Tuhan pasti kabulkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, lewat Yesus kita memahami Bapa Allah yang dalam bahasa teologi dikatakan transenden. Transenden itu artinya sesuatu yang maha akbar, yang besar sekali, yang sungguh ilahi, yang tidak terjamahkan oleh tangan manusia. Itu transenden. Itu mau dijelaskan bagaimanapun susah, karena sungguh transenden, itu luar biasa ilahinya, sehingga terbatas sekali otak kita manusia untuk menjelaskan yang namanya transendennya Allah. Itu belajar sampai rambut habis semua tidak bisa. Jangan kira pastor-pastor sudah belajar lalu tahu semua tentang Allah. Enggak. Apalagi debat kusir di YouTube, di TikTok. Makin orang berdebat, Allah makin ilahi. Makin berdebat, kusir yang muncul adalah mulai saling serang satu sama lain. Allah, kalian punya agama tiga, Allah kok jadi tiga kok jadi satu. Nah, itu ilahinya. Silakan Anda berdebat. Bisa enggak kira-kira? Silakan. Ada yang namanya apologet. Luar biasa itu. Wow, itu saling serang. Silakan Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika mereka mulai live, mengerikan. Seluruh sumber digunakan. Saya hanya kadang-kadang merenung begini.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senyum-senyum saja. Iki wong edan ngomong tentang saya yang ilahi dengan pikiran mereka yang sungguh terbatas. Angel. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak mau belajar, bukan. Penting sekali kita belajar. Punya landasan iman yang benar, supaya kita bisa membangun rumah iman kita juga di atas landasan yang benar. Benar sekali. Tapi akhir-akhir ini yang muncul adalah debat kusir, sok tahu, sotoi. Yang gerombolan sotoi ini makin banyak. Maka benar Yesus ngomong jelas sekali bahwa nanti pada akhir zaman banyak sekali muncul pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu mulai berkeliaran kemana-mana. Apalagi ngomong tentang agama, ngomong tentang Tuhan, ujung-ujungnya cuan, duit, golek duit dari jual Tuhan. Ini hati-hati, sudah mulai muncul ini, sudah mulai. Hati-hati, mari kita membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat yang namanya transendensi Allah yang super susah dimengerti oleh manusia. Kalau Allah itu transenden, mengapa transenden? Karena memang dia transenden, dia ilahi. Tetapi Allah yang transenden, yang luar biasa maha kuasa itu kita bisa alami dan rasakan di dalam diri Yesus. Maka kita mengatakan iman kita itu menjadi iman yang kelihatan. Tadi Allah yang transenden, kita alami Allah yang imanen. Nah, ini bahasa berat loh. Ini frater-frater harus belajar agak lama untuk menjadi pastor. Jadi yang transenden itu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, atau dalam bahasanya adalah imanen di dalam diri Yesus. Ketika dia menjadi imanen, maka kita bisa mengatakan, aku memanggil Allahku sebagai Aba, ya Bapa. Saya bisa panggil dalam doa saya, Tuhanku adalah Allah Bapa. Saya menyebut dia sebagai Bapa, Bapa yang dekat dengan saya. Ya, para pengikut Kristus itu kan dekat sekali dengan Tuhannya, karena mereka memanggil Allah sebagai Bapa. Ada yang di sebelah mengatakan Om. Ada di sebelah, saya tidak sebut agamanya. Om artinya paman gitu ya. Antara om, paman dan bapak mana lebih dekat? Pasti bapak. Bapak lebih punya kedekatan afektif, ya. Tapi kalau om sama ponakan agak jauh. Ada satu lagi yang panggil pun pakai teriak, itu jadi susah itu. Ndak bapak, ndak om, ndak tahu panggil apa, pokoknya teriak aja. Tuhan tidak pernah tidur. Sekali lagi, kita yang tertidur pulas, bahkan pada saat misa, tolong yang tidur bangun. Apalagi di balik pilar-pilar ini. Di balik pilar-pilar ini. Yang paling sengsara adalah duduk paling depan. Karena itu perhatikan, setiap kali misa tatib itu sungguh-sungguh bekerja keras untuk mengarahkan orang duduk di depan. Hanya orang yang punya iman yang cukup dalam kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang sudah datang dan siap duduk di depan. Rata-rata di belakang semua. Saya kira di belakang tuh antar bahan persembahan semuanya. Nggak mau di depan. Aku di sini aja, nggak bisa. Yang duluan datang duduk di depan. Setuju? Kurangi kerja tatib. Oke? Nah, mulai misa kedua tertib.
Ya. Karena kalau kondangan duduk paling depan. Takut nanti waktu ambil menu kurang lengkap. Karena putarannya agak lama ya. Yang kedua adalah supaya pulang lebih cepat. Ya, salaman sama pengantin langsung pulang gitu. Coba perhatikan. Kondangan jarang duduk di belakang. Tapi misa doyan duduk di belakang. Maka yang doyan duduk di belakang tetap mengalami Allah yang transenden. Coba sekali-sekali duduk di depan, maka Allah menjadi imanen. Kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu yang membantu kita untuk mengerti misteri Allah Tritunggal itu. Ya, Dia menyingkapkan kepada kita semua, memberikan kita pengertian dan iman supaya kita mengerti. Maka kemarin dalam 9 hari berturut-turut kita novena minta peran Roh Kudus. Salah satu adalah apa? Minta rahmat kebijaksanaan. Supaya apa? Kita bisa mengerti Allah itu. Bapak Ibu saudara dan saudari, dari pesta Tritunggal Maha Kudus ini paling kurang ada 2 makna penting yang mau kita renungkan. Yang pertama adalah mari kita mencintai sabda Tuhan sebagai sumber kebenaran, bahwa Yesus itu adalah sabda kebenaran dari Bapa. Dengan membaca, merenungkan kitab suci, kita bisa mengerti kemisterian Allah itu. Yang kedua, mari kita belajar untuk menjaga harmoni dalam hidup bersama. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda sekali, tetapi ada satu hakikat yang menyatukan mereka. Mereka adalah Allah. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Allah Putra yang datang menebus kita, dan Allah Roh Kudus yang membimbing menuntun gereja. Maka kalau mereka bertiga ini menciptakan harmoni, kesatuan, keindahan, maka mari kita belajar juga dari mereka, supaya kita juga menciptakan harmoni itu mulai dari keluarga-keluarga kita. Maka di sana kalau kita sudah menciptakan harmoni itu, kita sebenarnya sudah menghidupi semangat Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu dalam hidup kita setiap hari. Pada akhir renungan ini, saya hanya menggambarkan secara sederhana bagaimana kita memahami misteri Tritunggal Maha Kudus, walaupun sekali lagi tidak sederhana. Ini yang saya hidupi selama ini, ya, dari membaca literatur, dengar banyak hal, hidup di tengah dunia ini, lalu saya berpikir begini dalam refleksi. Kalau saya mengimani Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat, maka saya berpikir begini dalam refleksi. Allah Tritunggal itu adalah Allah, Putra Allah, Roh Allah. Ya, mari saya sharingkan pengalaman saya. Saya ulang. Allah Tritunggal untuk saya, Bapak Ibu silakan juga dalam refleksi. Allah, sabda Allah, Roh Allah. Allah Bapa, sabda Allah di dalam diri Yesus, Roh Allah di dalam Roh Kudus. Saya ulang lagi ya. Allah, sabda Allah di dalam diri Yesus, Roh Allah di dalam Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,